Kali ini kita akan mempelajari tentang mengurangi sesi tabung ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian, khususnya untuk peserta didik di SMP 1 atau 2 Cantigi dan umumnya untuk anak-anak didik SMP sekalian. Oke, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita langsung ke bagian yang pertama dulu, yaitu tentang jaring-jaring tabung ya. Kita mulai menu yang pertama, itu tentang jaring-jaring tabung. Di sini saya akan memutarkan video ya, tapi sebelumnya saya menjelaskan dulu. Yang pertama untuk sifat-sifat tabung, itu yang pertama memiliki dua sisi berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung, atau biasa juga dikenal dengan nama selimut tabung. Nah, kemudian juga dia memiliki dua rusuk lengkung dan tidak memiliki titik sudut. Nah, supaya lebih clear penjelasan tentang jaring-jaring tabung ini, kita lihat. Cukup jelas ya untuk jaring-jaring tabung itu sendiri. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, nah adapun unsur-unsur tabung sebagaimana telah kita lihat tadi ya, terdiri dari 3 buah bangun datar, yang dua adalah bangun datar yang kongruen, yaitu 2 buah lingkaran, baik itu sebagai alas maupun sebagai atap. Kemudian untuk selimut tabungnya itu merupakan sebuah persegi panjang. Penting sekali ya kita untuk memahami jaring-jaring tabung ini, karena nanti kita akan menggunakannya untuk menghitung luas permukaan tabung. Kita lanjut ke menu berikutnya, itu ke luas permukaan tabung. Oke, nah luas permukaan tabung itu berarti luas seluruh jaring-jaring yang sudah tadi kita jelaskan. Nah, yaitu ada 2 buah lingkaran yang kongruen dan juga ada sebuah persegi panjang. Kalau kita perhatikan ya di situ, ketika sudah kita buka jaring-jaring tabungnya ya, yang pertama kita perhatikan dulu tentang persegi panjangnya ya. Persegi panjang ini panjangnya itu ya, karena dia tadi melingkari sebuah lingkaran ini, maka dia panjangnya sama saja dengan keliling lingkaran ya. Nah, kemudian adapun untuk lebarnya itu nanti dia adalah merupakan tinggi tabung. Nah, adapun ukuran yang ada pada lingkaran, tentunya kita punya jari-jari, sehingga kalau kita ingin menentukan rumus luas permukaan tabung, kita bisa mengkonstruksinya. Yang pertama itu luas bidang lekung atau luas selimut tabung itu merupakan luas persegi panjang. Yang kita tahu sendiri bahwasanya untuk persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya adalah keliling lingkaran, sedangkan lebarnya adalah tinggi tabung. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr, kita kalikan dengan lebarnya adalah T, sehingga rumusnya adalah 2πrt. Itu untuk yang selimut tabung. Adapun luas alas dan tutup berarti ya, karena lingkarannya sama, berarti kita kalikan 2 saja, 2 luas lingkaran. Adapun rumus lingkaran sendiri adalah πr kuadrat. Menjadi kita dapatkan rumusnya adalah 2πrt ditambah 2πr kuadrat. Kalau kita keluarkan 2πr ini ya, 2πr di sini juga, itu menjadi 2πr dalam kurung r ditambah t. Nah, itu untuk proses mengkonstruksi rumus tabung itu sendiri. Lanjut ke contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini kita
baca dulu soalnya ya. Untuk membuat sebuah patung, pengrajin menggunakan sebuah batang pohon yang berbentuk seperti tabung dengan diameternya 14 cm dan tingginya 18 cm. Tentukan luas permukaan dari batang kayu tersebut. Nah, kita akan coba menerapkan rumus yang tadi, tapi sebelumnya kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui. Informasi dari soal yang pertama adalah diameternya adalah 14 cm. Artinya ya, karena jari-jari itu setengah dari diameter, berarti jari-jarinya adalah setengah dari 14, yaitu 7 cm. Nah, kemudian di situ disebutkan bahwasanya tingginya adalah 18 cm. Nah, dari informasi ini kita akan menggunakan rumus tentang luas permukaan tabung dengan rumus yaitu luas permukaan sama dengan 2πr di dalam kurung R ditambah T. Tinggal kita masukkan ya. Yang pertama kita masukkan angka 2-nya sesuai dengan rumus ya, 2, kemudian Pi-nya adalah 22/7. Kenapa Pi-nya 22/7? Karena ini untuk mempermudah perhitungan, karena kita ketahui bahwasanya jari-jarinya adalah 7. Nah, kemudian kita kalikan dengan R ya, R-nya adalah 7, kemudian dalam kurung R tambah T yaitu 7 ditambah 8. Selanjutnya kita untuk mempermudah perhitungan kita bagi dulu saja. 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Nah, kita kalikan 2 dikali 22 adalah 44, kemudian 44 kali 1 ya 44. Nah, kemudian 7 ditambah 18 adalah 25. Nah, kita hitung biasa ya, 44 kali 25 hasilnya adalah 1100. Jadi untuk contoh soal yang pertama ini jawabannya adalah luas permukaan tabungnya adalah 1100 cm persegi. Jelas ya? Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Selanjutnya di contoh soal nomor 2 ini kita punya gambar nih. Ada sebuah tabung dengan jari-jarinya 10 dan tingginya adalah 30. Nah, kita sudah tuliskan dulu apa yang kita ketahui, lalu gampang sekali caranya ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah luas permukaan, berarti kita tinggal menggunakan rumus luas permukaan tabung yaitu 2πr R ditambah T. Oh iya, jangan lupa di sini juga ditanyakan luas permukaan dan luas selimut. Berarti kita perlu juga rumus luas selimut yaitu 2πRT ya, 2πRT. Kita masukkan yang pertama, kita cari luas permukaan tabung. Rumusnya sudah ditulis, kita masukkan 2 dikali. Nah, pi-nya karena di sini jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi-nya adalah 3,14. Nah, itu ya. Kemudian kita masukkan nilai R-nya yaitu 10 dalam kurung R ditambah T-nya 10 tambah 30. Kita kalikan 2 dikali 3,14 dikali 10 ya. 2 kali 3,14 itu 6,28. Kemudian dikali 10 jadi 62,8. Nah, adapun yang di dalam kurung 10 ditambah 30 hasilnya adalah 40. Jadi 62,8 kali 40 hasilnya adalah 2512 cm persegi. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah luas selimut tabung. Rumusnya adalah 2πRT. Kita tinggal masukkan saja 2 dikali pi-nya 3,14 dikali R-nya 10 dikali T-nya adalah 30. Biasanya kita kalikan 2 kali 3,14 itu 6,28, kemudian dikali 10 kali 30 itu 300. Kita kalikan 6,28 dikali 300 hasilnya 1884. Nah, gampang kan? Itu untuk contoh soal nomor 2. Oke, setelah kita mempelajari tentang luas permukaan tabung, kini kita mau mempelajari tentang volume tabung. Yuk kita cekidot. Nah, volume tabung rumusnya kita konstruksi dulu. Jadi di sini disebutkan volume sebuah silinder sama dengan limit volume prisma beraturan yang banyaknya sisi bertambah menjadi tak berhingga. Nah, jika R adalah jari-jari bidang alas tabung, ya, bidang alasnya berupa lingkaran ya, dan T-nya adalah tinggi tabung, maka rumusnya adalah, jadi rumus tabung itu sama saja dengan rumus volume tabung itu sama saja dengan rumus volume prisma. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah
alas dan atapnya ya. Jadi kalau prisma itu alasnya bisa berupa segi 4 ya, bisa juga segi 5 ya. Nah, adapun tabung adalah alasnya lingkaran. Tentu juga ada prisma segitiga. Nah, jadi secara konsep dasar untuk volume itu sendiri rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Berarti kita tinggal menentukan saja karena di sini luas alasnya berupa lingkaran dan lingkaran itu rumusnya adalah VR kuadrat, maka rumus dari volume tabung adalah PR kuadrat dikali T atau PR kuadrat T. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soal tentang volume. Saya bacakan dulu ya soalnya. Seorang penjual minyak memiliki sebuah drum berbentuk tabung yang ia gunakan untuk menyimpan minyak dagangannya. Jari-jari alas yang dimiliki drum tersebut ya adalah 70 cm dan memiliki tinggi 100 cm. Berapa liter minyak yang ditampung dalam drum tersebut? Nah, sebelumnya perlu kita ketahui dulu ya apa informasi yang ada di dalam soal. Yang pertama adalah jari-jari tabung yaitu 70 cm, kemudian tinggi tabung yaitu 100 cm. Nah, perlu kita ketahui, jadi karena di sini yang ditanyakan itu liter, kita harus tahu dulu 1 liter itu berapa sih ukurannya. Nah, ternyata 1 liter adalah 1 desimeter kubik ya. Jadi 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik. Sehingga kita rubah satuannya dulu supaya lebih mudah perhitungannya. Nah, di dalam tangga besaran panjang ya, desimeter itu berada satu tingkat di atas sentimeter. Sehingga kita bagi dengan 10. Yang tadinya 70 cm berarti jari-jarinya adalah 70 dibagi 10, hasilnya adalah 7, jadi 7 desimeter. Kemudian tingginya yang tadinya 100 cm dibagi 10 menjadi 10 desimeter. Nah, kalau sudah dapat apa yang diketahui, kita masukkan ke dalam rumus. Simpel banget caranya. Rumusnya adalah volume sama dengan PR kuadrat T. Kita masukkan ya, jawab. Nah, dengan rumus tersebut kita masukkan Pi sama dengan ya volume sama dengan 22/7 ya. Kemudian dikali jari-jarinya 7 kali 7 dikali tingginya yaitu 10. Supaya mudah perhitungan kita bagi dulu saja 7 dibagi 7 ya. Hasilnya adalah 1. Lalu kita kalikan 22 kali 1 22 kali 7 ya, atau 22 kali 1 22, 7 kali 10 adalah 70. Tinggal 22 kali 70 yaitu 1540 desimeter kubik. Nah, dari sini berarti kita tahu bahwasanya minyak yang dapat ditampung adalah sebanyak 1540 liter. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, boleh bertanya melalui kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya video ini supaya kita bisa belajar lebih bersemangat lagi ke depannya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.